Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau presentasikan tentang mata kuliah pembelajaran mesin, yaitu dengan judul Prediksi Diabetes Menggunakan Machine Learning. Implementasi algoritma machine learning dan neural network untuk klasifikasi penyakit diabetes. Nah, untuk anggota pertama yaitu saya sendiri, Fuad Ubedillah Musaki dengan NBI 14623000056. Terus teman saya Dengan saya, Jessica Brenil dan Lalipian dengan NPI 146230023. Oke, Hendrawan dengan NPI 14622000279. Dengan saya Muhammad Satria Ditama dengan NBI 146210045. yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan telah memberikan pengaruh besar dalam sektor kesehatan. Machine learning memungkinkan komputer mempelajari pola dari data untuk menghasilkan prediksi secara otomatis. Nah, untuk dataset, diabetes merupakan penyakit kronis yang terjadi akibat gangguan metabolisme gula darah dengan jumlah penderita terus meningkat setiap tahun. Penelitian ini menerapkan machine learning untuk memprediksi kemungkinan seorang terkena diabetes berdasarkan data medis pasien. Untuk perumusan masalah dan tujuan pernyataan penelitian, yaitu mempunyai 4 poin. Yang poin pertama, algoritma ML, apa yang memberikan performa terbaik. Poin kedua, pengaruh pre-processing terhadap hasil klasifikasi. Poin ketiga, hasil evaluasi berdasarkan metrik klasifikasi. Yang keempat, implementasi multiclass dan neural network. Terus tujuan penelitian sendiri yaitu memiliki 5 poin yang terdiri dari mengimplementasikan algoritma ML pada dataset kesehatan. Terus yang kedua, membandingkan performa model klasifikasi. Yang ketiga, menganalisis hasil evaluasi model. Yang keempat, implementasi multiclass classification. Yang kelima, penerapan neural network dengan backpropagation. Terus Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya yaitu Danu. yaitu algoritma machine learning yang digunakan. 1. Logistic regression. Algoritma klasifikasi biner yang menghitung probabilitas suatu data termasuk dalam kategori tertentu berdasarkan hubungan antar fitur. 2. K-nearest network. Bekerja dengan menentukan kelas berdasarkan kedekatan jarak antar data sederhana namun sensitif terhadap skala data. Ketiga, support vector machine. Mencari hyperplane optimal untuk memisahkan dua kelas data. Efektif pada data berdimensi tinggi dengan berbagai kernel. 4. Random forest. Metode assembly yang terdiri dari kumpulan decision tree dengan kemampuan generalisasi baik dan mengurangi resiko overfitting. 5. Decision tree membangun struktur pohon keputusan berdasarkan fitur tertentu sehingga hasil klasifikasi mudah dipahami dan divisualisasikan. 6. Neural network atau disebut dengan NLP, model pembelajaran berbasis jaringan saraf di ruang dengan input layer, hidden layer, dan output layer dilatih menggunakan backpropagation. Dataset dan processing. Yang pertama, Pima Indian dataset, dataset. Juga data 768 record, fitur input 8 input, 8 fitur, pregnancies, global cost, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, function, untuk targetnya 0 tidak diabetes, 1 sama dengan diabetes. Untuk reprocessingnya, pembersihan data dan handling missing values, pemilihan fitur dan label, normalisasi data menggunakan standard scaler, pembagian data 80% training, 20% testing. Untuk analisis evaluasi model, confusion matrix,
menunjukkan bahwa sebagian besar model mampu mengklasifikasikan data dengan baik. Namun masih ditemukan kesalahan klasifikasi, terutama pada kelas minoritas. False negatif menjadi perhatian utama dalam kasus medis. Proof and out. Ukur kemampuan model membedakan kelas positif dan negatif. Semakin tinggi nilai out dan semakin dekat kurva ROT ke kiri atas, performa model semakin baik. Model random forest dan SVM menunjukkan nilai out tinggi. Selanjutnya, multi-class classification. Dilakukan transformasi dataset menjadi 3 kelas menggunakan softmax regression 1 versus AL atau OVA dan 1 versus 1 atau OVU. Metode OVU memberikan performa terbaik, namun ketidakseimbangan data menyebabkan bias terhadap kelas mayoritas. 1. Input layer 8 neuron sesuai jumlah fitur. Yang kedua, hidden layer 1 16 neuron dengan fungsi aktivasi. Yang ketiga, hidden layer 2 8 neuron untuk ekstraksi fitur. Yang keempat, ada output layer 2 neuron untuk klasifikasi. Implementasi neural network atau MLP, multi layer perceptron, merupakan model pembelajaran berbasis jaringan saraf tiruan yang dilatih menggunakan metode propagation dengan fungsi tracing. Model MLP mampu memberikan hasil yang cukup baik meskipun masih memerlukan tuning parameter agar performanya lebih optimal. Selanjutnya dibacakan teman saya. Kumpulan penelitian yang pertama ada machine learning dapat diterapkan untuk membantu proses prediksi diabetes dan klasifikasi data kesehatan dengan akurasi yang memadai. Untuk selanjutnya yang nomor 2, performa algoritma stabil, di mana logistic regression dan random forest memberikan performa yang stabil pada dataset diabetes, sedangkan SVM dengan kernel RBF menghasilkan akurasi tertinggi pada klasifikasi breast cancer. Untuk yang ketiga, implementasi neural network berhasil, di mana neural network berhasil diimplementasikan menggunakan metode backpropagation dan mampu memberikan hasil yang cukup baik. Dan untuk yang nomor 4, evaluasi komprehensif, di mana evaluasi ini menggunakan confusion metric, ROC curve, dan AUC sangat membantu dalam menganalisis performa model secara menyeluruh. Dan untuk yang kelima, tantangan ketidakseimbangan data, di mana ketidakseimbangan data menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi hasil klasifikasi dan menyebabkan bias terhadap kelas mayoritas. Oke, next. Nah, untuk saran untuk pengembangan selanjutnya, yang pertama, dataset lebih besar. Menggunakan dataset dengan jumlah data yang lebih besar untuk meningkatkan generalisasi model dan mengurangi overfitting. Dan untuk yang kedua, hyperparameter tuning. Melakukan optimasi hyperparameter menggunakan teknik seperti grid search atau random search untuk meningkatkan performa model. Dan untuk yang ketiga, balancing data. Menggunakan teknik balancing data seperti smooth untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dan mengurangi bias model. Dan untuk yang keempat, deep learning, di mana evaluasi ini menggunakan confusion metric, ROC curve, dan AUC sangat membantu dalam menganalisis performa model secara menyeluruh. Dan untuk fitur tambahannya, yaitu menambahkan fitur medis lain seperti riwayat keluarga, gaya hidup, dan faktor genetik agar hasil prediksi lebih akurat dan komprehensif. Next. Dan untuk refleksi tim pembelajaran dari proyek machine learning di prediksi diabetes, dan untuk relaksasinya dari setiap tim, di mana Fuad Ubaidillah Musaki yaitu memperoleh pemahaman
mendalam mengenai pentingnya tahapan pre-processing sebelum model machine learning dilatih. Menyadari bahwa kualitas data sangat mempengaruhi hasil prediksi yang dihasilkan model. Dan menurut pendapat Muhammad Satria Aditama, belajar bahwa tahapan pre-processing seperti normalisasi dan pembagian data sangat mempengaruhi performa model. Memahami pentingnya evaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan conversion metric. Dan menurut Benio dan Olivia, mendapat pengalaman baru dalam mengimplementasikan berbagai algoritma machine learning menggunakan Python dan MATLAB, memahami bahwa setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan untuk pendapat saya sendiri, di mana saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan machine learning dalam bidang kesehatan, khususnya untuk prediksi diabetes, belajar melakukan processing data, melatih model, hingga mengevaluasi performa algoritma. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dan kata, mohon maaf dan terima kasih.